Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlila Winda Septiana dari kelas 3 MPIA. Di sini saya membuat video untuk mengumpulkan tugas UTS saya dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar filsafat pendidikan. Apa itu filsafat? Filsafat itu berusaha untuk memahami realitas secara menyeluruh dan dengan menjelaskannya secara umum dan sistematis. Lalu apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan juga perkembangan sebagai hasil dari interaksi individu dengan lingkungan sosial maupun lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat sejak manusia itu lahir. Begitu pula juga dengan filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan itu berusaha untuk memahami pendidikan dalam keseluruhan, lalu menafsirkannya dengan konsep-konsep yang umum yang akan membimbing kita dalam memilih tujuan dan juga kebijakan dari pendidikan. Lalu apa hubungan antara manusia dan pendidikan? Hubungan antara manusia dan pendidikan. Jadi manusia itu kan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan juga pikiran. Manusia juga merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaan yang lainnya. Pendidikan itu mempunyai peran sangat penting dalam keseluruhan aspek kehidupan manusia. Mengapa dikatakan begitu? Hal itu disebabkan karena pendidikan itu berpengaruh langsung terhadap perkembangan seluruh aspek pribadi manusia, di mana pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan memanusiakan manusia. Manusia sangat memerlukan pendidikan untuk kelangsungan hidupnya. Aliran-aliran pendidikan. Aliran yang pertama adalah aliran idealisme. Aliran idealisme ini adalah sebuah pemikiran filosofis yang dicetuskan oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi dengan gagasan dan pemikirannya, sehingga ia dijuluki sebagai Bapak Idealisme. Lalu aliran idealisme ini adalah aliran yang mementingkan khayal atau fantasi untuk menunjukkan kesempurnaan walau tidak sesuai dengan kenyataannya. Dengan kata lain, idealisme ini berusaha hidup menurut cita-cita. Menurut sudut pandang aliran idealisme bahwa kurikulum itu harus disusun di seputar materi-materi kajian yang mengantar anak didik atau peserta didik bergelut langsung dengan ide dan gagasan. Jadi bagi idealisme ini, kurikulum itu merupakan organ materi intelektual atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Tujuan pendidikan menurut aliran idealisme yaitu membentuk karakter dan juga mengembangkan bakat ataupun kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Kedudukan siswa menurut aliran idealisme ini adalah siswa atau anak didik itu bebas untuk mengembangkan kepribadiannya dan juga kemampuan dan bakatnya. Tujuan pendidikan menurut aliran idealisme ini adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran pendidikan. Pendidikan idealisme ini mempunyai tujuan yaitu merubah pribadi untuk menuju Tuhan dengan bersikap benar dan juga baik. Peran guru dalam aliran idealisme ini adalah untuk menjangkau pengetahuan lebih tentang realita dan juga menjadi teladan, karena guru itu kan adalah panutan bagi para murid untuk diikuti baik dalam kehidupan intelektual ataupun sosial. Kedudukan siswa menurut aliran materialisme ini adalah menuntut siswa itu untuk giat belajar. Siswa juga tidak diberikan ruang kebebasan, perilaku ditentukan dari luar. Pelajarannya sudah dirancang oleh guru dan siswa itu dipersiapkan untuk hidup sesuai harapan dari seorang guru ataupun orang tua, sehingga kompetensi dalam diri siswa tersebut sulit untuk berkembang dengan baik. Peranan guru menurut aliran materialisme adalah guru memiliki kekuasaan untuk merancang dan juga mengontrol proses pendidikan. Guru juga dapat mengukur kualitas dan juga karakter dari hasil belajar siswa tersebut. Pembelajaran juga lebih banyak diketahui oleh guru, sedangkan siswa mengikuti apa yang telah disusun sesuai dengan kehendak dari guru tersebut. Kurikulum menurut aliran materialisme ini adalah isi pendidikan itu mencakup tentang pengetahuan yang dapat dipercaya dan selalu berhubungan dengan sasaran perilaku. Banyak juga didominasi pada pengetahuan alam dan juga sosial.
Metode pembelajarannya yaitu lebih banyak menggunakan cara memberikan stimulus atau respon. Juga guru itu harus pandai memberikan rangsangan terhadap siswanya untuk belajar melalui reinforcement atau pemberian hadiah dan penghargaan. Bentuk penghargaannya itu nyata, jadi bisa menumbuhkan motivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Peran guru menurut aliran realisme adalah guru tersebut dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan dan juga terampil dalam teknik mengajar, dan dengan keras menuntut prestasi peserta didik atau siswa untuk menguasai bahan ajar yang sumber pengetahuannya itu realistis. Lalu bagaimana kedudukan siswa menurut aliran realisme ini? Jadi dalam konteks realisme ini, siswa ataupun peserta didik itu dituntut untuk dapat menguasai pengetahuan yang handal dan juga terpercaya. Dibutuhkan juga kedisiplinan sebagai metode mencapai esensi dalam belajar, disiplin mental dan juga moral. Dibutuhkan juga guna memperoleh hasil yang baik. Metode belajar dalam aliran realisme adalah belajar itu tergantung pada pengalaman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Metode penyampaiannya juga harus logis dan juga psikologis. Lalu bagaimana dengan kurikulumnya? Kurikulum tersebut berisi tentang pengalaman yang sudah teruji yang dapat diubah demikian pula dengan minat dan juga kebutuhan siswa. Yang dibawa ke sekolah dapat menentukan sebuah kurikulum. Guru tersebut menyesuaikan bahan ajar siswa dengan minat dan juga kebutuhan anak tersebut. Jadi guru itu harus bisa menyesuaikan bahan ajar itu sesuai dengan minat dan juga kebutuhan dari anak didik atau peserta didik tersebut. Realisme pada dasarnya memiliki tujuan pendidikan, yaitu melatih kemampuan dalam mencari kebenaran melalui pengamatan, observasi secara langsung agar siswa atau anak didik bisa menghadapi situasi terkini dengan bimbingan dari guru untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang dapat berubah-ubah dalam hubungannya. Disiplin tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Peran pendidik yaitu adalah menguasai pengetahuan, keterampilan, teknik-teknik pendidikan dengan kewenangan untuk mencapai hasil pendidikan yang dibebankan padanya atau pada guru tersebut. Jadi aliran pragmatisme ini adalah aliran yang bersedia menerima segala hal asalkan hal tersebut berakibat baik ataupun berguna. Jadi proses pendidikan menurut aliran pragmatisme ini adalah yang bertujuan memberikan pengalaman empiris kepada anak didik sehingga terbentuk suatu pribadi yang baik. Jadi pendidikan pragmatisme ini selalu menekankan pada pengalaman hidup dan cara menghadapi masalah dimanapun peserta didik itu tinggal, agar nantinya peserta didik itu dapat berpikir kritis dan berhasil beradaptasi dengan perubahan-perubahan kehidupan dunia. Peran guru dalam aliran pragmatisme ini adalah yaitu sebagai pengawas dan pembimbing dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran pengalaman yaitu tanpa mengganggu minat kebutuhan siswa tersebut. Jadi pembelajaran pragmatisme adalah anak itu belajar di dalam kelas dengan cara berkelompok. Dengan berkelompok mereka itu bisa bersama-sama terlibat dalam masalah dan mengatasi pemecahan dari masalah yang dihadapi. Anak juga akan terlatih untuk bertanggung jawab terhadap beban masing-masing. Jadi anak ataupun peserta didik itu dengan cara berkelompok mereka bisa mengatasi atau memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Sementara guru itu bertindak sebagai fasilitator atau motivator. Aliran pragmatisme, pelajarannya harus didasarkan atas fakta-fakta yang sudah dipahami dan dibicarakan sebelumnya. Bahan pelajaran harus menggunakan ide-ide yang dapat mengembangkan situasi untuk mencapai tujuan dan harus ada hubungannya dengan materi pelajaran tersebut. Dalam pelaksanaannya, aliran pragmatisme ini mengarahkan agar anak didik ataupun peserta didik saat belajar di sekolah tak jauh berbeda saat belajar di luar sekolah. Oleh karena itu, kehidupan sekolah disadari sebagai bagian dari pengalaman hidup, bukan dari bagian dari persiapan hidup. Pengalaman sekolah itu juga tidak berbeda dengan pengalaman belajar di luar sekolah.
Lalu ada aliran eksistensialisme, yaitu aliran yang membahas tentang keberadaan manusia yang berdiri sendiri ataupun tanpa paksaan dari orang lain. Tujuan filsafat eksistensialisme dalam pendidikan ialah menjadikan sekolah sebagai tempat yang memberikan kebebasan serta tidak mengekang keinginan atau kebutuhan dari siswa ataupun anak didik tersebut. Peran guru menurut aliran eksistensialisme, guru harus mampu membimbing dan juga mengarahkan siswa dengan seksama sehingga siswa tersebut mampu berpikir secara relatif dengan melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut aliran eksistensialisme ini adalah ilmu pengetahuan diberikan di sekolah untuk membantu peserta didik ataupun anak didik menemukan eksistensinya, yaitu menggali potensi yang dia miliki dan juga mengembangkan potensi yang dia miliki sesuai dengan bidang yang mereka inginkan. Aliran selanjutnya adalah aliran progresivisme. Jadi pendidikan progresivisme ini menekankan pada peserta didik ataupun anak didik untuk menumbuhkan dan juga mengembangkan sikap dan pemikiran terutama dalam hal pemecahan dari suatu masalah, di mana peserta didik tersebut harus bisa mengembangkan pemikiran atau sikapnya dalam memecahkan suatu masalah atau suatu permasalahan. Kurikulum menurut aliran eksistensialisme adalah kurikulum yang didesain secara liberal, di mana mengutamakan kebebasan bagi siswa untuk mengasah kemampuan sendiri, namun tetap diimbangi dengan materi pengajaran sosial dan mengajari siswa untuk tetap menghormati guru. Lalu model pendidikan menurut aliran eksistensialisme adalah terwujud dalam modal pembelajaran dengan cara diskusi yang melibatkan semua peserta didik ataupun anak didik dengan membagi menjadi kelompok-kelompok yang kecil, di mana eksistensialisme ini mengajarkan peserta didik untuk mampu berpikir kritis dan tidak sekedar mengikuti arusnya saja. Jadi aliran eksistensialisme ini tujuannya yaitu suatu pendidikan tersebut didesain untuk memberi bekal ataupun pengalaman kepada peserta didik secara luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Aliran progresivisme ini juga menekankan pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik tersebut diberikan kebebasan dalam berpikir serta mengembangkan bakat dan juga keterampilannya. Lalu bagaimana pendidik menurut aliran progresivisme ini? Menurut aliran ini adalah pendidik ataupun guru hanya sebagai fasilitator atau pembimbing yang mendukung dan juga mengarahkan peserta didik, di mana tujuannya itu agar peserta didik tersebut dapat memiliki kemampuan dalam pemecahan suatu masalah. Bagaimana dengan isi kurikulum menurut aliran progresivisme ini? Jadi kurikulumnya itu berisi tentang pengalaman-pengalaman ataupun kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Jadi kurikulumnya ini hanya berisi tentang pengalaman ataupun suatu kegiatan belajar yang diminati oleh peserta didik ataupun anak didik tersebut. Perennialisme menurut aliran perennialisme adalah pendidikan itu harus lebih banyak berfokus pada kebudayaan yang ideal, yang teruji serta tangguh. Peserta didik itu kan adalah makhluk rasional, karena itu pendidik ataupun guru harus mempunyai posisi yang penting dalam kegiatan pembelajaran di kelas dan juga membimbing jalannya pembelajaran ataupun diskusi yang mempermudah para peserta didik ataupun anak didik. Menurut aliran perennialisme ini adalah peserta didik itu juga dianggap bahwa mereka itu sudah memiliki potensi dari lahir yang harus diarahkan sehingga peserta didik ataupun anak didik dapat menyimpulkan kebenaran secara tepat. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan perennialisme ini adalah kurikulum yang berorientasi terhadap mata pelajaran. Selanjutnya ada aliran esensialisme. Jadi bagi aliran esensialisme ini, pendidikan itu merupakan upaya untuk memelihara kebudayaan, di mana bagi aliran esensialisme ini, guru seharusnya berperan aktif dalam pembelajaran. Ia sebagai penanggung jawab, pengatur ruangan, penyalur pengetahuan yang baik, penentu materi terhadap seluruh pembelajaran. Peran guru menurut aliran ini adalah mewariskan pengetahuannya, khususnya itu tentang kebudayaan, sekaligus membimbing anak didik tersebut untuk bisa memahami realita dari kehidupan
pendidikan ini. Oleh karena itu, teori yang disampaikan haruslah diiringi dengan contoh-contoh yang sesuai dengan realita kehidupan, sehingga para anak didik tersebut bisa berpikir kritis dan juga efektif. Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka peserta didik itu dituntut untuk aktif dan berpikir kritis untuk mendapatkan pengetahuan seperti apa yang telah dimaksud oleh aliran esensialisme ini. Lalu metode pembelajaran menurut aliran esensialisme ini adalah yaitu menyarankan agar sekolah-sekolah mempertahankan metode-metode tradisional, di mana hal tersebut berhubungan dengan disiplin mental berupa metode ceramah yang memberikan perubahan perilaku kepada siswa ataupun anak didik yang muncul dari pengalaman guru tersebut. Kurikulum yang dipakai oleh aliran esensialisme ini juga tidak jauh berbeda dengan aliran perennialisme, yaitu kurikulum ini berpusat pada mata pelajaran. Aliran rekonstruksionisme, tujuan pendidikannya yaitu untuk membawa perubahan dari realita kehidupan kebudayaan lama menjadi realita kehidupan kebudayaan baru yang lebih baik. Menurut aliran rekonstruksionisme ini, kurikulum itu harus sesuai dengan alirannya karena harus berorientasi pada kebutuhan masa depan. Kurikulum juga banyak berisi ke dalam masalah-masalah sosial, ekonomi, dan juga politik yang dihadapi manusia. Sedangkan peran pendidik ataupun guru yaitu membantu siswa untuk menyadari masalah-masalah yang ada di sekitarnya dan mampu menstimulus mereka untuk tertarik pada pemecahan masalah tersebut. Guru juga harus terampil dalam membantu peserta didik untuk mampu menghadapi kontroversi dan juga perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Guru juga harus berusaha membantu siswa dalam menentukan minat dan kebutuhannya. Menurut aliran rekonstruksionisme ini, peserta didik ataupun anak didik itu untuk menimbulkan jiwa-jiwa sosial pada peserta didik, menanamkan pendidikan karakter dan juga moral sejak dini. Aliran marxisme, aliran ini merupakan suatu aliran yang memperjuangkan kaum buruh untuk mengembangkan kapitalismenya. Kaum buruh ataupun kaum pemilik modal, kedua-duanya berhak mendapatkan pendidikan yang layak ataupun setara. Tenaga pendidik ataupun guru menurut aliran marxisme ini adalah membangun karakter manusia yang unggul dan sejahtera dan berpihak kepada kaum yang tertindas maupun pemilik modal. Murid ataupun peserta didik menurut aliran ini adalah para buruh yang berumur 7 tahun ke atas yang dididik agar mereka itu dapat menguasai pekerjaan mereka. Sedangkan guru atau pendidik, mereka yang berpendidikan dan mengajarkan peserta didik tersebut agar taraf hidup manusia itu menjadi meningkat. Penjelasan tentang aliran marxisme tersebut mengantarkan kita kepada pengertian bahwa setiap lapisan masyarakat hendaknya mendapatkan pendidikan dan juga pengajaran yang layak dan juga setara, sehingga tujuan dari pendidikan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan manusia dapat tercapai dan juga efektif. Aliran yang terakhir yaitu aliran totalitarianisme. Aliran totalitarianisme ini merupakan suatu aliran yang tidak membebaskan suatu pendapat atau tidak membebaskan kita untuk berpendapat. Tenaga pendidik dan pemerintahan secara mutlak yang mengukur pendidikan tersebut, karena tujuan pendidikan baginya hanya untuk membuat rakyat menjadi alat negara. Itulah tadi penjelasan tentang konsep dasar filsafat, hubungan antara manusia dan pendidikan, dan berbagai macam aliran-aliran pendidikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi